Pertanyaan yang selanjutnya, mohon penjelasan masalah haji dan umroh itu apakah wajib semuanya atau ya ada yang sunnah begitu ya? Apakah umroh itu sunnah atau sama seperti haji? Apakah sama seperti haji wajib hukumnya? Jawabannya, haji itu wajib, umroh juga wajib. Apakah umroh itu sunnah? Enggak, wajib. Hanya saja wajibnya haji itu bil ijma, wajibnya umroh itu alal adhar. Wajibnya haji itu bil ijma, wajibnya umroh itu alal adhar. Wajibnya sama-sama seumur hidup sekali. Baru setelah dia pernah melakukan haji atau telah melakukan umroh, maka dia berarti sudah gugur kewajiban hajinya seumur hidup. Jadi sama-sama wajib seumur hidup sekali, itu haji itu umroh. Di dalam kitab Alfiyah Zubad dikatakan al-hajju fardun wa kadzakal umroh lam yajiba fil umri ghairu marrah. Haji itu hukumnya fardu, begitu juga umroh juga fardu. Lam yajiba fil umri ghairu marrah, keduanya tidak wajib seumur hidup kecuali sekali. Jadi jangan salah paham ya. Bukan umroh itu sunnah, umroh juga wajib. Sama seperti haji, hanya saja kalau haji itu wajibnya bil ijma, umroh itu wajibnya alal adhar. Dikatakan al-hajju fardun wa kadzakal umroh lam yajiba fil umri ghairu marrah. Haji itu hukumnya wajib, begitu juga umroh, keduanya tidak wajib dalam diri kita kecuali seumur hidup sekali. Itu di dalam Alfiyah Zubat diterangkan seperti itu. Kiranya jelas ya, bisa dipahami ya. Begitu Pak Haji ya. Ya. Kemudian ayat haji itu walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi seorang hamba itu untuk menunaikan ibadah haji, tetapi ayatnya dilanjutkan man istata'a, yaitu orang yang mampu. Orang yang mampu baru kewajiban haji. Syarat wajib haji itu ada Islam, ada lagi hurriyah orang merdeka, ada lagi mukallaf balik akil, ada lagi istita'ah. Itu namanya syarat wajib haji. Jadi syarat wajib haji yang pertama adalah dia orang Islam, maka baru kena wajib haji. Dia adalah orang hurriyah merdeka. Dia adalah orang mukallaf balik akil. Makanya kalau balik dan berakal, makanya anak kecil haji boleh nggak boleh, tapi belum menggugurkan dari wajib hajinya. Karena syarat wajib hajinya harus mukallaf. Anak kecil diajak haji boleh, tapi belum menggugurkan dari kewajibannya. Karena hajinya belum jatuh dari haji wajib. Kenapa? Syaratnya karena belum mukallaf. Ada lagi syaratnya, ada istita'ah. Istita'ah itu mampu. Nah, istita'ah sendiri memiliki banyak syarat, sangat banyak. Istita'ah tersebut memiliki 11 syarat. Akan saya bahas sebagian. Di antara syarat istita'ah itu adalah wujuduz zat wa au'iyatihi wa mu'nati dhahabihi wa iyabihi. Dia memiliki bekal dan dia juga memiliki biaya berangkat, juga biaya pulang. Dia memiliki bekal, wujuduz zat, adanya perbekalan, dan juga biaya untuk berangkat, untuk tinggal di sana, dan untuk pulang. Pertama. Yang kedua, wujudur rahilati liman bainahu wa baina Makkata marhalatani. Adanya transportasi bagi orang yang tinggalnya lebih dari 2 marhalah dari kota Mekah, yaitu lebih dari sekitar 90 km. Sini Semarang aja sudah 100 km. Ya, kalau Pekalongan Semarang 100 km-an. Ya, 2 marhalah atau lebih. 2 marhalah kurang lebih sekitar 88 km. Jadi orang yang jaraknya dengan Mekah lebih dari 2 marhalah, lebih dari 88 km, maka ada syarat berikutnya, yaitu adanya transportasi. Artinya bagi orang yang kurang dari 2 km jaraknya ke Mekah, dia sudah kena wajib walaupun tidak ada transportasi, walaupun harus dengan jalan kaki. Yang ketiga, bagi orang yang sudah tidak mampu untuk duduk di kendaraan yang seperti zaman dulu onta, adanya ruang untuk yang lebih nyaman. Sekarang sudah nyaman, katakanlah pesawat ada VIP-nya, begitu ya. Dan kedua perkala ini ya, yaitu adanya uang untuk perbekalan dan adanya transportasi ini disyaratkan harus fadilan an dainihi wa mu'natiman alaihi mu'natuhum dhahaban wa iyaban.
Kita punya uang lebih selain untuk biaya haji pulang pergi, selain untuk biaya transportasinya, kita punya uang lebih dari hutang kita. Jadi orang punya duit 500 juta, hutangnya 500 juta. Enggak wajib. Kenapa? Karena uangnya enggak lebih dari hutangnya. Kalau bab haji enggak harus bayar, harus itu. Nah, ini kan sedang membahas wajib dan tidak wajibnya. Kalau penjenengan pengen berangkat nggak apa-apa, tapi harus minta ridhonya yang dihutangi. Karena bepergian sementara dia punya hutang yang sudah jatuh tempo, itu bepergiannya maksiat tanpa ridhonya dia. Ini sedang berbicara wajib dan tidak wajibnya. Cicil bisa, tetapi kan kalau dia sedang punya hutang berarti kan jadi tidak jatuh sebagai haji yang wajib bagi dia. Bisa ditangkap belum maksud saya? Sakit apa dereng? Sakit kan? Artinya begini Pak. Jenengan ada orang punya hutang. Dia punya uang cukup untuk haji, untuk biayanya. Tapi dalam saat yang sama sebenarnya dia sedang punya hutang. Kalau ditanya sebab dia punya hutang, akhirnya dia wajib nggak wajib. Tapi sebab dia, walaupun dia punya hutang dan dia uangnya mau digunakan haji dulu dengan seridhonya orang yang dihutangi, boleh apa nggak? Boleh. Bisa ditangkap? Bisa kan ya? Hutangnya bank sama wae. Yang penting kan hutang. Emang kalau bank kenapa? Iya. Jadi keadaannya hutang yang sudah jatuh tempo itu menggugurkan kewajiban, bukan melarang untuk berangkat haji. Selama dia mendapat izin dari orang yang dihutangi atau selama hutangnya belum jatuh tempo, berangkat aja nggak masalah. Tapi kalau ditanya, kalau dia meninggal seketika itu karena uang belum haji dan duitnya buat bayar hutang, dia dosa nggak? Sebab punya uang cukup untuk haji malah dibuat bayar hutang, enggak dosa karena belum ketatrapan wajibnya konsekuensinya ke situ. Konsekuensinya kalau dia meninggal uangnya tidak digunakan untuk haji tapi bayar hutang, akhirnya dia tidak disebut sebagai orang yang meninggal punya hutang haji karena dia sebenarnya dalam keadaan yang sama sedang menyandang hutang. Ini beda dengan zakat. Kalau zakat itu walaupun dia punya hutang tapi uang ada, ya keluarkan untuk zakat. Kecuali hutangnya sudah tempo. Kalau sudah tempo ya keluarkan, bayarkan untuk hutang. Kecuali memang ada ridho daripada yang berhutang untuk diakhirkan, beda kalau itu. Syaratnya harus lebih dari hutangnya dan harus lebih dari biaya keluarganya selama ditinggal haji. Itu syarat yang selanjutnya. Wa an maskanin wa khadimin yahtaju ilaihi, dan harus lebih dari biaya untuk tempat tinggal dan dari pembantu kalau memang biasanya hidupnya membutuhkan pembantu selama ditinggal haji. Yang nomor 3 daripada syarat istitoah adalah amnut thoriq, jalannya aman. Jalannya aman, tidak ada begal, tidak ada perampokan, tidak ada peperangan dan lain-lain. Jalannya itu adalah aman. Yang nomor 4, wujudu zat wal ma' fil mawadi' al mu'tad hamluhu bi thamanil mithli. Adanya perbekalan dan adanya air di tempat-tempat yang dibutuhkan dengan harga yang standar, tidak dengan harga yang over. Gitu ya. Makanya kadang kita bingung, Pak. Haji dengan harga yang di atas rata-rata itu sebenarnya menggugurkan kewajiban apa tidak? Ada potensi menggugurkan kewajiban. Harus di atas rata-rata harganya soalnya, gitu ya. Bagi perempuan tidak wajib haji kecuali ketika dia keluar ada temannya daripada mahramnya atau suaminya atau beberapa perempuan yang thiqat, yang bisa dipercaya. Yang nomor 5 syaratnya lagi dia itu bisa naik transportasi. Ibaratnya dia itu orangnya masih kuat naik pesawat lah. Kalau pakai perahu zaman dulu masih kuat naik perahu. Ayat buta ala rahilah bila masyaqqatin syadidah. Itu yang nomor 5 ya. Bagi orang yang buta tidak wajib haji kecuali ketika dia mendapati orang yang mau menuntunnya, entah dibayar entah sukarela. Gitu ya, berarti
wajibnya ketika dia menemukan orang yang menuntunnya. Orang yang sudah tua jumbo tetapi dia belum haji kemudian pingin menunaikan ibadah haji, bisa dia mencari ganti. Entah ganti tersebut dibayar, entah ganti tersebut sukarela. Tapi gantinya harus orang yang sudah berhaji. Dan ini wajibnya mencari ganti adalah bila memang dia katakanlah lumpuh ya. Lumpuhnya itu terjadi setelah dia itu memang sebenarnya mampu dan tamakun mungkin untuk menunaikan ibadah haji, tapi ditunda-tunda sampai akhirnya lumpuh. Nah berarti dia berhutang haji, maka wajib mencari ganti. Kalau yang tidak, boleh mencari ganti tapi tidak wajib, gitu ya. Ya itu diantara syarat-syarat istitoah, dan masih banyak lagi yang bisa dikupas di kitab-kitab yang dipanjang lebarkan. Hah? Satu lagi ya.